Sesawi Kour Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Midiman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Selasa Pekan Biasa ke-15, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Maka sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah kamu, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kalau muda, refleksi pada kesempatan ini sahabatku, bahwa ada beragam cara mengingatkan dan membawa seorang yang telah melakukan kesalahan untuk berbenah diri dan kembali di jalan yang benar loh sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ada yang cukup diberitahu secara halus. Nah, ada juga sahabatku yang perlu diajak untuk berbicara dari hati ke hati secara personal, sahabatku yang terkasih. Ada juga yang perlu ditegur secara tegas dan butuh ditunjukkan kesalahannya, sahabatku. Ada pula loh sahabatku yang sedemikian degil dan keras kepala sehingga agar sadar akan kesalahannya dan mau berubah, dibutuhkan kecaman atau bahkan diancam dengan hukuman tertentu, sahabatku yang terkasih. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, sangat beragam cara untuk menunjukkan kembali ke dalam jalan yang benar, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, yang terakhir, inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap penduduk kota Betsaida dan Korazim, sahabatku, yang mesti telah diberi tanda dalam rupa mukjizat-mukjizat, tetapi tetap tidak mau bertobat dan berubah, sahabatku. Kepada mereka, sahabatku, Yesus menggunakan kata-kata yang keras, yaitu ancaman akan hukuman, sahabatku. Dengan harapan hal ini akan menjadi suatu shock terapi, sahabatku, yang sangat mujarab. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jika peringatan paling keras telah diberikan tetapi pihak yang bersalah tidak berubah, maka ia harus bertanggung jawab atas pilihan sikapnya tersebut, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, kalau kita melihat kembali, mari sahabatku dalam kisah Nabi Yesaya, sahabatku. Sahabatku, terhadap Raja Ahaz yang imannya goyah sehingga mudah
gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan pesan peneguhan secara halus namun tegas. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, lewat Nabi Yesaya, Allah meneguhkan Ahaz dan rakyatnya bahwa jika mereka ingin sukses, maka mereka tak bisa mengandalkan kalkulasi dan kekuatan sendiri, namun perlu percaya dan mengikuti nasihat Tuhan, sahabatku. Tuhan sungguh menegaskan, sahabatku, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak akan teguh jaya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, percayalah dan ikutilah nasihat Tuhan agar usaha dan ikhtiar kita akan tetap teguh jaya. Pesan ini ditujukan untuk kita pada kesempatan ini, sahabatku yang terkasih. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita berefleksi melihat kembali dalam diri kita. Apakah kita masih bandel, sahabatku? Bandel dengan iman kita? Apakah kita masih kadang-kadang setengah-setengah, sahabatku yang terkasih? Sahabatku, mari ketika Tuhan menasihati kita, seberapapun apa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita jadikan tombak perjuangan kita supaya hidup kita teguh jaya dan diperkuat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan menjadi berkat dan semakin sukses, sahabatku yang terkasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendengarkan nasihat-Mu dan percaya pada kuasa sabda-Mu yang menghidupkan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama, belajar bersama, sahabatku. Mari sahabatku, kita melihat ke dalam hati supaya kita selalu mendengar nasihat-nasihat Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita. Mari sahabatku, kita imani Tuhan dan percaya sungguh supaya kekuatan yang Tuhan berikan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.